kita bisa bertemu di masjid yang mudah-mudahan selalu berkah dengan pengajian-pengajian, dengan kajian-kajian yang berisikan Al-Quran dan Sunnah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya diamanati untuk menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan syariah. Syariah lebih luas daripada fikih itu sendiri. Perbedaan antara syariah Islamiyah berarti adalah seluruh aturan-aturan yang terdapat dalam Islam, baik dalam masalah politik, masalah ekonomi, masalah kebudayaan, masalah sosial, dan masalah-masalah yang lainnya. Itu tercakup di dalam syariat Islam. Jadi kalau ada suara-suara yang menginginkan untuk menegakkan syariat Islam, maksudnya menegakkan nilai-nilai Islam, menegakkan ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fikih itu adalah bagian kecil daripada syariat, atau salah satu bagian daripada syariat. Walaupun sekarang kita mengenal namanya kuliah syariah, jadi ada fakultas agama Islam atau dalam universitas Islam itu adanya fakultas syariah atau kuliah syariah. Itu artinya fakultas yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariah, hukum halal dan haram dalam syariah. Kalau ada namanya hukum positif, maka di sana ada namanya hukum syariah. Hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam kehidupan sehari-hari kita akan mendapati banyak masalah-masalah yang terkait dengan syariah itu sendiri, yang kita sebenarnya perlu jawaban. Apalagi negara kita mayoritas adalah umat Islam. Walaupun hukum yang dipakai di negara kita bukan hukum Islam, tetapi ada sebagian hukum yang merupakan produk Islam, seperti hukum undang-undang perkawinan, atau kemudian disebut dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Itu terkait dengan pernikahan, perkawinan dan keluarga. Nanti di sana ada hukum wakaf, terkait dengan wakaf, undang-undang wakaf. Sekarang muncul juga undang-undang perbankan syariah. Jadi sudah ada mulai usaha-usaha untuk mengislamisasikan hukum di Indonesia. Walaupun ini usaha-usaha ini belum maksimal karena banyak produk hukum yang tidak berdasarkan syariat. Yang menarik adalah jika ada hukum-hukum positif kemudian bergesekan dengan hukum Islam, maka di sini muncul masalah, terutama dalam masalah keluarga. Kita mendapatkan beberapa kasus. Ini saya berikan contoh saja. Tidak kita bahas secara lebih mendetail, tapi kita bahas secara lebih umum supaya nanti kita bisa merenung dan bisa berdialog bagaimana sebenarnya kedudukan hukum Islam di negara kita. Kasus yang pertama, saya akan berikan contoh kasus-kasus yang mencuat di negara kita yang ramai dibicarakan oleh mass media. Kasus yang pertama, beberapa tahun yang lalu, ada seorang syekh, seorang pimpinan pesantren yang menikahi seorang perempuan yang masih muda, umurnya 12 tahun. Kita masih ingat kasus itu ada di Semarang yang menimpa namanya Sen Puji ketika menikah dengan Maria Ufat yang umurnya 12 tahun. Kasus ini ramai karena diangkat oleh mass media. Padahal kalau kita telusuri yang menikah seperti itu di Indonesia banyak sekali. Cuma karena nggak diangkat oleh mass media,
mass media giliran. Itulah sebenarnya peran mass media dalam membentuk opini masyarakat. Seakan-akan kalau dikatakan mass media jelek, maka korban ini yang diangkat di mass media ini juga jelek juga. Seakan-akan seperti itu. Di mass media di zaman sekarang seakan-akan menghakimi seseorang yang terkena korban, padahal hakikatnya tidak mesti seperti itu. Kasus yang diuji adalah kasus yang sebenarnya adalah pernikahan biasa antara seorang syekh, seorang pimpinan pesantren. Mungkin di sini dia bersorban, punya jenggotan, pakai pakaian putih-putih, identik dengan pakaian seorang muslim, ya. Dan identik dengan kiai karena dia adalah pimpinan pesantren. Kemudian menikah dengan seorang perempuan, anak kecil yang disetujui oleh walinya, oleh bapaknya. Kalau kita lihat wawancara, itu walinya merasa rela, anaknya juga merasa ridho, dan seterusnya. Cuma karena ada faktor-faktor X, faktor lain, kita tidak tahu faktornya seperti apa, maka diangkat ke mass media dan dikatakan bahwa kasus ini adalah kasus pelecehan seksual atau kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan bagian adalah hak anak. Maka ini masuk di dalam kategori pelanggaran terhadap atau pelanggaran hak asasi anak, eksploitasi anak kecil. Jadi kasusnya dibawa ke sana. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam Islam, ini sebenarnya tidak ada hubungannya. Kalau kita ingin melihat bagaimana sebagian dari bangsa kita itu mengeksploitasi anak, ya. Itu lebih dari banyak sekali menjual anak, ya, untuk dipekerjakan, menjual atau untuk dikirim, dijual, dipekerjakan. Itu sangat banyak sekali, tetapi itu nggak pernah diangkat. Justru diangkat adalah kasus-kasus tertentu yang identik orangnya adalah muslim. Maka akhirnya kasusnya banyak, dia masuk penjara gara-gara menikah dengan anak kecil, terkena pasal ya pelecehan terhadap anak kecil. Mari kita lihat dari sisi syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Thalaq ayat 4. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garis yang jelas tentang aturan menikah itu dalam surat At-Thalaq. Dan juga di dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nur, dan dalam surat-surat yang lain itu menjelaskan tentang hukum pernikahan, halal dan haramnya. Dalam surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallai lam yahid." Artinya, adapun perempuan-perempuan, istri-istri kalian yang sudah tidak haid, dalam bahasa kedokterannya menopause atau menopause, ya, yaitu orang yang sudah tidak haid lagi karena umurnya sudah tua, sudah 50 tahun ke atas, tidak haid lagi. Tidak haid lagi bagaimana kalau dia dicerai oleh suaminya? Kan iddah di dalam satu haid 3 kali. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata qurun, dan surat Al-Baqarah. Orang-orang yang dicerai itu masa iddahnya adalah 3 kali haid, 3 kali datang bulan. Khusus yang tidak haid bagaimana? Khusus yang tidak haid diterangkan oleh Allah di dalam surat At-Thalaq. Wallai ya'isna, orang-orang yang sudah tidak haid, inirtab min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Maka kalau kamu ragu masa iddahnya, hitunglah 3 bulan. Karena ini haid kan datang tiap bulan. Kalau haidnya tidak teratur, ikutin ukuran 3 bulan. 3 bulan Hijriah. 3 bulan inilah
seseorang yang menceritakan bahwa ada seorang profesor dari barat ketika meneliti ya, tentang Islam, khususnya dalam masalah iddah. Ketika meneliti bahwa masa iddah Islam itu 3 bulan, kemudian dia menemukan kesesuaian dengan kedokteran, dia masuk Islam. Masuk Islam, karena ternyata Islam mengajarkan iddah itu 3 bulan 3 kali. Jadi kalau seorang perempuan sudah 3 kali yakin tidak akan hamil dari suami yang pertama. Sehingga kalau dia dinikahi suami kedua tidak akan terjadi percampuran nasab. Maka orang yang meneliti ini akhirnya masuk Islam, subhanallah, gara-gara mengetahui tentang masa iddah. Maka itu kemarin ada yang bertanya, Ustaz, ada orang non muslim warga negara asing datang ke Indonesia ingin masuk Islam, tapi suaminya masih di barat, masuk Islam dan ini segera menikah. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak perempuan ini ketika sudah masuk Islam langsung menikah dengan seorang ikhwan atau seorang laki-laki muslim dari Indonesia? Saya jawab, para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini ketika seorang perempuan masuk Islam tanpa suami. Mungkin di sini barangkali ada beberapa orang yang masuk Islam perempuannya tanpa suami. Para ulama berbeda pendapat, tetapi pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa masa menunggunya 3 bulan dikiaskan dengan iddah. Yaitu saya katakan sama beliau, hendaknya perempuan itu jangan langsung menikah ketika masuk Islam, tapi menunggu 3 bulan sambil SMS datang sama suamiku, saya sudah masuk Islam, kamu masuk Islam enggak? Oh, didakwain sampai 3 bulan. Kalau 3 bulan dia belum masuk Islam, maka perceraian jatuh secara otomatis, pisah. Karena tidak boleh seorang perempuan muslimah menikah dengan orang kafir. Memang ada yang mengatakan, seperti Imam Abu Hanifah mengatakan ketika masuk Islam langsung pisah. Jadi kita melihat madhab yang pertengahan dan madhab mayoritas ulama yang mengatakan 3 bulan sebagai masa menunggu suami masuk Islam. Kalau suaminya masuk Islam sebelum 3 bulan, maka berarti pernikahannya masih utuh sampai terakhir. Begitu juga kalau orang kafir bersama-sama masuk Islam, maka tidak perlu menikah kembali. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran data lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad." Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya. Dan Allah mengatakan, "Wa imra'atuhu," dan istri Abu Lahab, hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Berarti Allah mengakui pernikahannya Abu Lahab dan istrinya. Itu menunjukkan bahwa pernikahan orang kafir itu sah. Seandainya mereka berdua masuk Islam, tidak perlu mengulangi pernikahan kembali. Berdasarkan ayat ini, subhanallah, ayat yang bercerita tentang Abu Lahab bisa diambil kesimpulan dalam fikih. Tetapi kalau perempuannya dulu masuk Islam, laki-lakinya terakhir masuk Islam, maka ditunggu 3 bulan. Maka di sini iddah orang yang tidak haid lagi adalah 3 bulan juga, atau orang yang haidnya tidak teratur. Kemudian kita lanjutkan. Wallati ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallati lam yahidna. Begitu juga perempuan-perempuan yang belum haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Sekarang saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, perempuan yang belum haid itu perempuan apa? Perempuan yang belum haid itu perempuan apa? Perempuan yang belum balik. Karena salah satu tanda balik itu kalau darah haid atau dia hamil.
juga masa iddahnya perempuan yang belum balik, yang belum haid adalah 3 bulan. Sekarang kita tanya lagi, loh, ngapain Allah Subhanahu wa taala mengatakan perempuan yang belum balik iddahnya 3 bulan, padahal iddah itu kan karena perceraian. Berarti Allah Subhanahu wa taala di ayat ini membolehkan secara tidak langsung seorang laki-laki menikahi perempuan di bawah umur. Perempuan yang belum haid dibolehkan dan pernikahannya sah karena Allah mengatakan perceraiannya sah. Ini jadi secara sah dan di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Tapi kenapa kita ada yang ribut masalah-masalah bahkan dipidanakan? Ini kan berarti melihatnya dari sisi lain. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, kan masih anak kecil, masih TK atau masih SMP dinikahi. Ini lain cerita. Kita sekarang masalah hukum. Apalagi sekarang kalau kita lihat kemarin adalah mereka itu sudah 12 tahun, perkiraan sudah haid, kan sudah masuk SMP. Mereka sudah haid, apalagi perempuan zaman sekarang itu cepat sekali ya karena berbagai ya masalah di dalam negeri kita sehingga mereka sudah dewasa. Jadi di sini menunjukkan bahwa pernikahan dengan anak sebelum balik itu sah. Lalu bagaimana nanti kalau suaminya berhubungan badan dengan dia? Pernikahan itu kita jawab, pernikahan itu tidak harus atau tidak mesti langsung berhubungan badan. Makanya Rasulullah SAW menurut sebagian riwayat menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha umur 6 tahun. Coba bayangkan umur 6 tahun. Tapi nggak diapa-apakan, hanya nikah saja. Setelah itu beliau menjalin keluarga atau satu rumah dengan Aisyah itu pada umur 9 tahun. Zaman dahulu memang 9 tahun sudah dewasa. Ya. Tapi walaupun demikian, tetap dikatakan nikah dengan orang yang masih umurnya masih muda. Dan itu tidak ada masalah. Ini perlu kita perhatikan masalah seperti ini. Dan beberapa sahabat juga ternyata juga menikah dengan orang-orang yang masih kecil. Tujuannya apa? Begini Pak. Sekarang menjadi permasalahan adalah begini. Pertanyaannya, lebih baik mana sih menikah ketika masih muda atau menikah kalau sudah tua? Jawabannya apa? Lebih baik mana menikah ketika masih muda atau ketika sudah tua? Jawabannya susah. Yang menikah pada umurnya ya. Kalau di Indonesia ada undang-undang di Indonesia itu bahwa perempuan boleh menikah secara resmi. Lihat KUH itu kalau umurnya sudah 16 tahun ke atas. Itu untuk maslahat. Kemudian kalau laki-laki 18 tahun ke atas. Sekarang kita tanya, ketika orang laki-laki umur 18 tahun menikah dengan 17 tahun kan sah disahkan oleh undang-undang. Kalau kita punya anak, sebaiknya kita nikahkan umur berapa Pak? Ya. Atau kita suruh sekolah dulu, suruh nyari kerjaan sampai nanti umurnya 35 tahun. Yang perempuan dan laki-laki umur 40 tahun itu sudah dapat kerjaan dan kasihkan S3 baru menikah. Lebih baik mana? Tadi saya di Al-Azhar Kalimalang didatangi seorang ibu, Ustaz, gimana cara mengobati anak saya? Anak ibu kenapa? Anak saya stres. Kenapa stres? Ya mungkin banyak masalah. Umurnya berapa? 30 tahun. Sudah menikah belum? Belum Pak, belum Ustaz. Nah itu yang menyebabkan stres. 30 tahun belum menikah. Terus stres, linglung kayak orang yang tidak sehat jiwanya, bawa makanan banyak tapi tidak dimakan, terus ya. Itu salah satu sebabnya adalah mungkin tidak mendapat kebahagiaan dari pernikahan karena dia belum menikah. Dan ini saya temukan beberapa perempuan yang lain yang umurnya 30 tahun ke atas dan belum menikah itu biasanya kejiwaannya labil.
Ternyata kalau kita lihat dari sisi kedokteran, kemarin saya baca sebuah penelitian ilmiah dari Barat mengatakan bahwa pernikahan dini, pernikahan umur 20 tahun itu jauh lebih baik dari sisi kesehatan. Ya. Resiko kehamilannya itu lebih kecil dibanding kalau orang yang hamil umurnya 35 tahun. Ibu-ibu juga tahu saya kira kalau sudah umur 35 tahun hamil itu resikonya tinggi. Apalagi kalau 40 tahun hamil itu lebih tinggi lagi. Dan kalau menikah seorang perempuan menikah 32 tahun itu anaknya paling banget 3 atau 4 itu udah capek, udah tua. Jadi sebenarnya pernikahan tua, umur tua itu sebenarnya membuat generasi tidak banyak, generasi tidak kuat. Karena kuatnya orang itu kan sejak umur 18 tahun sampai 25 tahun. Makanya pemain sepak bola timnas, memang ada timnas yang umurnya 26 tahun, 27 tahun jarang. Hampir kalau kita katakan yang mengamati persepak bolaan itu hampir orang-orang pemain sepak bola itu umurnya di bawah 30 tahun semua. Bahkan ke 22 tahun, 23 tahun, karena udah umurnya 25 tahun ke atas udah lemah. Larinya kalah dengan orang yang muda. Itu juga pernikahan itu juga seperti itu. Ya, mungkin nanti ada sebagian orang kata Ustaz, kan dia belum mapan, kejiwaannya belum belum siap dan sebagainya, boleh itu jadi pertimbangan. Tetapi mestinya itu bisa dilalui lah, ada solusinya. Ya, mungkin kita didik sejak kecil supaya mereka mampu. Kemudian yang penting lagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa laki-laki dan perempuan yang muda masa puber seperti ini kalau tidak punya jodoh, wah itu kemana-mana, pacaran, kalau sampai berzina, melakukan hubungan seksual di luar itu banyak sekali. Dan kalau kita lihat di Jakarta, di Yogyakarta, di kota-kota besar, bahwa anak-anak SMK dan mahasiswa itu rata-rata sudah melakukan hubungan di luar pernikahan. Karena apa? Nggak punya istri dan nggak punya suami. Subhanallah. Ya. Ini perlu kita kaji kembali permasalahan seperti ini. Karena Islam sebenarnya kalau menghalalkan sesuatu itu sebenarnya hikmahnya sangat banyak. Makanya Rasulullah bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Jelas sekali sabda Rasulullah SAW. Wahai para pemuda umurnya berapa? 25 tahun ke bawah. Kalau 30 tahun ke atas itu sudah mau tua. Dan dikatakan pemuda. Baik pemuda, barang siapa yang bisa menikah, maka menikah. Kalau bisa. Nah, makanya di sini kita melihat bahwa pernikahan umur dini, kita katakan dini itu bukan 11 tahun Pak ya, tapi mungkin 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, sebelum 25 tahun ini jauh lebih baik secara psikologi, jauh lebih baik secara kesehatan, dan jauh lebih baik secara generasi, pembinaan generasi. Dan secara kesehatan juga, karena risiko kehamilannya, risiko kematian dalam kehamilan itu sangat rendah dibanding perempuan yang hamil tua. Ini masalah saya puji, saya anggap cukup karena memang kita menyampaikan singkat-singkat aja. Nanti silakan dilanjutkan dalam dialog. Yang kedua, maksudnya banyak sekali masalah. Yang kedua adalah masalah mahasiswa lontar, ya, istri dari mendiang Murdiono, Menteri Sekretaris Negara zaman Orde Baru, yang datang ke MK menggugat ya undang-undang perkawinan pada tahun 1974 yang mengatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan resmi itu dinisbahkan hanya kepada ibunya saja, bukan kepada bapak. Masih Samutara ini menggugat, kenapa? Karena anaknya hasil hubungannya dengan Pak Murdiono yang namanya Muhammad Iqbal Ramadan yang umurnya 9 tahun itu tidak diakui oleh keluarganya Pak Murdiono, sehingga dia menggugat ke MK. Dan ternyata MK memutuskan sesuatu
menghadirkan seluruh rakyat Indonesia bahwa permohonan uji materi undang-undang itu dikabulkan, atau undang-undang perkawinan sejak itu dirubah dan ditambah menjadi bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan resmi bisa dinisbahkan kepada ibu dan bapak yang bisa yang menghamilinya dan bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Nah, itu rame. Akhirnya Majelis Ulama juga ikut angkat bicara mengatakan kami tidak setuju dengan keputusan MK karena bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Kenapa? Di dalam syariat Islam, anak di luar pernikahan resmi itu tidak boleh dilindungi oleh bapaknya. Kan dalam undang-undang, anak di luar pernikahan resmi itu dalam undang-undang Indonesia mencakup 4 hal. Yang pertama adalah nikah siri. Ini yang dilakukan oleh Masih Samintar dan Pak Murdiono. Yang kedua, menyangkut perselingkuhan. Perselingkuhan itu adalah di luar pernikahan resmi. Menyangkut perzinaan itu juga di luar pernikahan resmi. Kemudian yang terakhir menyangkut sama level, yaitu kumpul kebo. Di sini ada al-haq wal batil. Al-haq wal batil dicampur jadi satu. Nah, keputusan MK ini maksudnya baik. Kalau kita tanya sama siapa ketua MK atau orang MK, menanyakan maksud kami baik, kepingin memberikan perlindungan kepada anak dari pernikahan siri. Tetapi itu jadi bumerang MK karena secara tidak langsung MK juga memberikan lampu hijau kepada anak hasil perzinahan dan anak hasil perselingkuhan. Karena pernikahan resmi itu mengandung 4 hal, yang satu hak, yang 3 batil. Pernikahan siri ini adalah hak. Hak itu maksudnya sah di sini. Menurut sebagian besar ulama dan menurut ijma Majelis Ulama Indonesia, itu mengatakan pernikahan siri hukumnya sah secara Islam. Bahkan kalau kita melihat undang-undang pernikahan Indonesia mengatakan pernikahan sah menurut undang-undang adalah pernikahan yang disahkan oleh agamanya masing-masing. Pada secara Islam pernikahan siri itu sah, berarti mesti harus diakui oleh negara. Tapi nyatanya sekarang nikah siri itu tidak diakui oleh negara. Jadi bumerang bagi umat Islam dan bagi negara itu sendiri. Maka muncullah kasus yang ketiga baru saja, yaitu seorang bupati Garut yang bernama Aceh, ya, ketika menceraikan istri yang masih muda juga 18 tahun, namanya lupa lagi. Ya, seorang perempuan, ya, itu umurnya 18 tahun, mencerainya lewat SMS. Saya ceraikan kamu lewat SMS. Baru 4 hari menikah, ya, dan konon diberi uang 250 juta. Dia katakan saya sudah bayar 250 juta, cuman semalam, dan umurnya cuma 4 hari kemudian diceraikan. Lah, ini menjadi bumerang bagi umat Islam, sehingga kasus seperti ini dijadikan batu loncatan oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam dan menyerang Islam. Loh, itu loh umat Islam sukanya nikah siri, suka gini-gini buat ini namanya, kata mereka, pelecehan terhadap hak-hak wanita. Padahal sebenarnya pernikahan itu kan yang mau 2, yang laki-laki mau, yang perempuan juga mau. Kok jadi salahkan laki-laki? Maksudnya perempuan juga salah, kan apa-apa dinikahi oleh orang yang sudah tua. Bapaknya patut disalahkan juga, kiainya yang pemberian rezeki disalahkan juga mestinya. Tapi kenapa disalahkan? Kenapa cuma bupatinya aja? Ya ternyata diusus itu masalah rekayasa politik karena sedang ada event pilkada. Jadi masalah Islam, masalah pernikahan kemudian dibawa ke masalah politik, sehingga seakan-akan Islam itu jelek, padahal nikah siri itu sah sebenarnya.
Kemudian bupati ini mengatakan saya baru apes, sedang apes saja. Kenapa? Pejabat yang melakukan seperti ini sangat banyak sekali. Cuma yang ketahuan saya. Banyak pejabat, mungkin orang di sekitar kita di Jakarta Bogor banyak sekali seperti ini. Lagi apes, itu kepalanya politik, masih media seperti ini. Seakan dia berdosa besar sehingga dilengsarkan dari jabatannya. Dulu ada wakil presiden menikah istrinya 4, kan diapa-apakan, biasa-biasa saja. Ada sekretaris ini, Murdiono juga dikasih ini nggak masalah. Kenapa ada satu pejabat kemudian dikasih seperti itu langsung dilengsarkan? Ini juga campur baur antara masalah hukum Islam dengan masalah politik. Seakan-akan hukum Islam jelek. Makanya dari sini LSM asing kepengen membuat undang-undang untuk mengharamkan nikah siri. Baru siapa menikah dengan siri akan dikenakan pidana kurungan 6 bulan atau 1 tahun atau membayar denda 6 juta. Baik yang menikah maupun yang menikahkan. Jadi kode KUA juga kena kalau menikahkan orang dengan nikah siri. Ini juga ribet ya. Terakhir saya diundang namanya Mitra Gender itu memanggil seluruh aktivis perempuan dari seluruh Indonesia, dari Jakarta, itu juga membicarakan masalah ini. Ini ramai kasusnya. Sebenarnya apa sih di balik itu? Ya, kenapa saya tanya? Kenapa ibu-ibu tidak mempersoalkan laki-laki yang selingkuh? Ya, namanya Hari Selingkuh Nasional. Itu hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Itu hari selingkuh nasional. Jadi hari keluarganya hari Sabtu dan hari Ahad. Nah itu ada di kota Jakarta, di kantor-kantor dan sebagainya ini. Ya, ini sudah bukan kita rahasia umum. Kenapa tidak dipermasalahkan? Dipermasalahkan justru orang yang menikah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa nikah secara sembunyi-sembunyi? Banyak kasusnya dan banyak sebabnya. Salah satunya karena laki-laki ini takut dengan istri yang pertama sehingga dia nikah sembunyi-sembunyi. Takut sama istri pertama. Istri pertama mengatakan, wahai suamiku kali menikah lagi, langkai mayat saya dulu. Takut suami. Akhirnya dia nikah sembunyi-sembunyi. Nikah sembunyi-sembunyi di penjara lagi. Karena kalau undang-undang itu disahkan itu di penjara. Kan kasihan orang yang ingin menikah kena pidana. Jadi laki-laki itu masih banyak lagi. Masih berapa menit? Adanya 10 menit. Ada pertanyaan nggak dari Bapak? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Kalau ada saya jawab pertanyaan. Ini ada kasus yang terbaru masalah ngangkat naik sepeda motor. Wah ini udah ramai itu. Semuanya pun ramai. Gimana itu? Saya di Aceh itu orang kerjaan katanya orang perempuan ngangkat sepeda motor dipidana. Kan dipidana saja itu baru belum bentuk undang-undang, baru sosialisasi sudah ribut. Seakan-akan ya Islam itu jelek. Padahal sebenarnya itu hak prerogatif orang Aceh. Tapi kita yang di Jakarta ikut ribut. Ya biarkan saja. Setiap daerah punya haknya masing-masing bukan perda peraturan daerah. Ada nggak pertanyaan dari Bapak? Dari ibu-ibu, masa yang saya sampaikan? Atau terima gitu saja? Ya, kalau terima alhamdulillah. Saya membuka kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau bertanya. Ya, karena waktu kita memang sama sekali ya. Kapan-kapan mudah-mudahan ke depan kita bisa ada pertemuan-pertemuan lagi untuk bahas masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, khususnya dari sisi syar'i. Ya, baik para hadirin, saya sambil nunggu adzan Isya dan sambil nunggu pertanyaan dari jamaah, saya sampaikan di sini masyarakat untuk pencerahan saja bahwa di dalam Islam itu ada namanya kaidah fikih yang diletakkan oleh para ulama, namanya al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi rujukan hukum. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW
dilihat oleh umat Islam itu baik, maka di sisi Allah pasti baik. Di orang Muslim, kalau yang lihat masyarakat Muslim lihat itu baik, maka dikatakan baik. Ini dalil tentang bolehnya adat istiadat orang Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu boleh dijadikan rujukan. Makanya para ulama menjelaskan, namanya Imam Suyuti di dalam kitab Asbabun Nuzul menjelaskan, kullu mas'alatin la dhabita laha fil Quran wala fil Sunnah wala fil lughah turja'u ila al-urf. Setiap masalah yang tidak ada batasannya di dalam Al-Quran, tidak ada batasannya, di dalam Sunnah tidak ada batasannya, di dalam bahasa tidak ada batasannya, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Contoh yang mudah, Pak, tentang besarnya mahar. Yang saya tanya bapak-bapak dulu, kalau menikah itu maharnya berapa? Mungkin jawabannya relatif, Ustaz. Ada yang 10 gram emas, ada yang 80 gram emas, ada yang uang 20 juta, ada yang 50 juta. Loh, kenapa kok nggak sama? Jawabannya apa? Karena Islam tidak menentukan besarnya mahar. Itu dicari di Al-Quran dan Sunnah. Sampai kita pusing nggak ketemu. Makanya Umar bin Khattab suatu ketika di zamannya ada seorang perempuan minta mahar banyak. Itu oleh Umar bin Khattab haram hukumnya, nggak boleh minta mahar banyak. Ada seorang perempuan cerita kepada Umar bin Khattab, memangnya haram? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "A'idza ataitum ihdahunna qintara." Jika engkau telah memberikan salah satu kepada mereka mahar yang banyak, itu qintara, dibolehkan dalam Al-Qur'an. Wa in aradtum istibdala zawjin, ya, jika kalian kepingin menikah dengan perempuan lain dan kalian telah memberikan ihdahunna qintara, telah memberikan sebagian dari mereka itu mahar yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'an, jangan engkau mengambil dari mahar itu sedikit pun kalau sudah dikawin. Allah di sini kata perempuan itu, wa in Allah membolehkan perempuan meminta mahar banyak dalam surah An-Nisa ini. Kenapa Anda mengharamkan? Apa kata Umar bin Khattab itu khalifah? Bener Ibu Umar bin Khattab salah. Itu aja benar ya. Dia katakan salah. Ibu bener karena dia membacakan Al-Quran dan saya salah. Astagfirullahaladzim. Beliau beristighfar. Di sini berarti mahar itu boleh sedikit, boleh banyak. Ukurannya apa? Nggak ada ukuran, dikembalikan kepada kebiasaan. Maksudnya kebiasaan itu apa? Begini Pak. Seorang perempuan itu kalau menikah maharnya berapa? Dilihat dia lulusan apa. Kalau biasanya kalau menikah perempuan yang lulusan SD, tidak sekolah, SMP, SMA nggak sekolah, itu berapa? Tanyakan sama masyarakat. Kalau lulusan SD maharnya berapa? Oh sekian. Nah kita ngikutin. Jangan kalau kita menikahi perempuan lulusan sarjana Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran, berapa? Tanyakan sama teman-temannya. Kalau ingin menikah dengan perempuan jadi bupati, berapa? Nah, ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat situ. Makanya di dalam fikih, jika di dalam fikih itu boleh Pak, nikah kredit itu boleh. Sekarang kan banyak orang kredit, motor kredit, rumah kredit, ya kan, mobil kredit. Maka muncul sekarang nikah kredit. Pernah dengar apa? Nikah kredit. Ada itu. Hukumnya boleh. Bagaimana nikah kredit itu? Seorang laki-laki nggak punya modal, ingin beli perempuan kan, nggak punya modal, di kredit dulu. Ya, nggak ada DP juga nggak apa-apa, ada DP-nya. Nah terus, ya modalnya modal hukum, ya modal aja. Saya menikahi
kalau disebut lebih baik, nanti insya Allah akan saya bayar nanti setelah 10 tahun pernikahan kita sebesar 50 juta ini. Seandainya dia tidak menyebut juga boleh kan begini. Saya nikah dengan kamu, maharnya nanti setelah 10 tahun. Apa maharnya? Pokoknya mahar. Jadi saya nikah dengan kamu dulu, nikah. Setelah 10 tahun, perempuannya tunggu maharnya apa kira-kira ya? Setelah 10 tahun, diberilah dia uang 50.000 rupiah. Ini maharnya. Oh, apa dia? Ternyata saya menunggu 10 tahun, maharnya cuma 50.000 rupiah, saya nggak terima. Nah, kalau perempuannya nggak terima, maka harus ke pengadilan. Ditanya, Mas, kenapa Anda memberikan uang 50.000? Ya, sanggup saya 50.000, saya kan nggak menjanjikan. Makanya hakim harus bijaksana. Kalau hakim tahu hukum Islam, dia mengatakan, Mbak, urusan mana? Keluarga Mbak seperti apa? Keluarga pejabat, keluarga migran, keluarga tokoh, lulusan universitas, lulusan SD, lulusan SMA. Makanya hakim mencari data. Kira-kira kalau kayak Mbak ini, kalau ditanya kamu maharnya berapa? Oh, ternyata Mbak ini adalah lulusan ya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dilihat di data, oh ternyata teman-temannya itu kalau menikah maharnya 20 juta. Makanya hakim memutuskan bahwa Mas, karena Mas yang menikah, ini maksudnya bukan Mas yang menikah, kamu laki-laki, setelah kami teliti ternyata mahar teman-temannya dia itu 20 juta. Karena tadi nggak sepakat, maka Anda laki-laki wajib membayar 20 juta kepada istri kamu. Karena kebiasaan masyarakat di Indonesia, kalau menikahi perempuan kayak ini maharnya 20 juta, silakan bayar. Jadi kalau pertengkaran tidak ada kriteria dan Quran dan Sunnah, dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, kalau masalah makan itu juga katanya, saya nggak tahu, katanya orang Aceh daerah situ itu nggak biasa masyarakat situ kalau perempuan naik ngangkat Pak. Jadi dia naiknya kayak laki-laki itu. Ya silakan itu diatur karena itu urusan mereka. Kalau mereka masyarakat semuanya mereka seperti itu tidak masalah. Nah, kita lihat juga waktu dari Jakarta ini karena nggak ada aturan. Kita lihat sekarang motor itu sekarang canggih dikit itu. Tempat duduk bagian belakang itu tinggi, bagian depan rendah. Nah, kita lihat itu laki-lakinya di bawah, perempuannya juga agak tinggi. Itu pasti melompat ke bawah ya. Gitu. Makanya banyak sekarang perempuan-perempuan kalau goncengan, itu udah badannya nempel ke laki-laki itu udah kepacaran. Ketika naik motor udah kayak orang suami istri itu. Dan kadang-kadang buat macet juga itu. Masuk ngobrol. Jadi seperti itu. Jadi kan nggak baik seperti ini kan. Apalagi dibuat desain seperti itu, ini ada kesengajaan ya. Ini juga kalau kita melihat anak-anak kita seperti itu, tentunya kita juga nggak ridho ya. Anak-anak perempuan kita bonceng sama laki-laki seperti itu, nempel seperti itu kan nggak pas. Ya. Maka secara adat, maka itu kalau diajak ini nggak dibenarkan. Yang mudah Pak, sekarang kita ajar sholat ini Pak. Sekarang saya tanya, ada nggak hukum Islam yang mewajibkan kalau sholat pakai kopiah? Sebutkan dalilnya di dalam dan sunnah. Ada nggak? Jadi tahu dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fastaqbilu qulan sufah. Ini kebiasaan Pak. Dalam dan sunnah nggak ada kebiasaan masyarakat di Indonesia. Kalau soalnya ini hitam, ini namanya kopiah nasional. Sekarang ada imam coba Pak, imam nggak pakai kopiah. Kira-kira tanggapan
kebiasaan masyarakat Indonesia. Jadi kalau jadi imam, kalau ceramah, itu sebaiknya pakai kopiah. Karena kopiah ini adalah suatu kehormatan. Orang itu terhormat gitu kalau pakai kopiah dan sebagainya. Ya. Makanya dulu Pak, zaman dahulu ulama hadis kalau meringankan hadis dari orang yang pakai kopiah ditolak. Zaman dahulu Pak, yang sekarang sih enggak. Zaman dahulu orang pakai kopiah itu dia fasik. Zaman dulu karena kebiasaan itu kepala itu ditutup. Zaman dulu juga kalau mendapatkan seorang rawi hadis, perawi hadis, makan di warteg ditolak hadisnya. Kenapa? Zaman dulu makan di warteg itu enggak sopan gitu bagi para tokoh gitu. Bagi para perawi hadis. Kalau yang sekarang sudah berubah. Makanya di sini perubahan hukum itu, perubahan fatwa itu kadang-kadang diikuti dengan perubahan suasana dan perubahan tempat. Makanya kalau di Saudi Arabia, di Saudi sekarang di Arab, imam sholatnya pakai apa? Pakai putron merah itu, nggak pakai kopiah. Pernah dengar imam Masjidil Haram pakai kopiah hitam? Udah aneh. Maka jubah, nggak ada yang pakai sarung juga kan? Jubah putih, dan pakai putron merah itu kebiasaan masyarakat Saudi. Walaupun sebelumnya itu ada ikon itu ada apa ikatan hitam itu, tapi lama-lama bergeser sekarang rata-rata menggunakan ini. Zaman Rasulullah SAW tidak ada ya hitam, apalagi tidak ada putra kaya Arab Saudi itu ada yang adalah sorban ya. Sorban itu zaman Rasulullah. Kemudian ada sebagian umat Islam mengatakan sunnahnya adalah pakai sorban. Setuju nggak Bapak? Kalau sorban itu sunnah. Nah ini juga perlu kita bahas. Sorban itu adalah kebiasaan masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Masyarakatnya sudah berubah, negaranya sudah berbeda. Maka untuk Indonesia pakailah pakaian dan kopiah yang umum, sehingga tidak banyak diperhatikan orang. Kalau pakai sorban juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita katakan itu sunnah masih terlalu jauh. Berarti kalau itu sunnah itu bid'ah dong. Kan enggak juga. Nah ini juga perlu pembahasan. Makanya saya kembali rujuk kepada tadi al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang bisa dirujuk sebagai sandaran hukum jika tidak ada kaitannya dalam Al-Quran, tidak ada kriterianya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dan dalam bahasa Arab. Ini masalah mengangkat saya sedikit. Bisa jam berapa ya?